Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta matematika di mana saja berada, adik-adik sekalian yang sedang nonton ini, khususnya murid saya di SMA Negeri 1 Tibawa. Untuk video kali ini saya akan membahas ataupun melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih tentang eksponen dan logaritma untuk kelas 10 matematika peminatan. Nah, bagian kali ini kita membahas tentang logaritma dalam segi pertidaksamaannya, ya. Jadi sudah ada beberapa video saya membahas tentang logaritma yang memuat tentang pengertian, kemudian sifat-sifat dan persamaan yang sudah saya bahas, grafik, fungsi dan fungsi dan grafiknya seperti itu ya. Jadi adik-adik sekalian ataupun penonton di mana saya berada, kayak nonton sinetron aja, kayak nonton panggung sandiwara. Penonton di mana saja berada. Oke, pecinta matematika di mana saja berada gitu ya. Kali ini membahas tentang logaritma, sudah saya sebut tadi di awal tentang bentuk pertidaksamaan. Nah, seperti apa dia? Kita lihat saja. Ini ya, masih dengan logaritma. Kompetensi dasarnya masih sama ya. 3.1 masih dengan mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Jadi masalah kontekstualnya ini nanti kita akan bahas setelah kita tahu konsep-konsep dari fungsi eksponen dan logaritmanya. Ya. Kemudian kita sajikan atau menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, IPK-nya yang berubah. Kemarin sampai 3.1.13. Kali ini 3.1.14 menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Nah, ini adalah alurnya, tinjauan dan tinjauan ulang sifat-sifat logaritma sudah ya. Fungsinya, grafiknya sudah kita bahas, persamaan logaritma juga. Nah, kali ini kita membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Jadi ini semuanya sudah saya rangkum atau sudah saya upload videonya mengenai pengertian, fungsi, grafik, persamaan itu sudah. Jadi adik-adik sekalian atau pecinta matematika di mana saya berada bisa nonton videonya di mana ya? Ya, di YouTube saya pasti ya. Di YouTube saya ya. Oke. Kita masuk di bagian pertidaksamaan logaritma. Ini, pertidaksamaan logaritma. Apa sih itu pertidaksamaan logaritma? Kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya, ada yang pertidaksamaan eksponen, ya. Pertidaksamaan eksponen itu hampir mirip dengan pertidaksamaan logaritma. Kenapa? Sudah saya jelaskan, logaritma adalah inverse dari eksponen. Jadi keberkaitannya itu sangat jelas ya. Sangat berkait gitu ya. Ini dia definisi pertidaksamaan logaritmanya. Pertidaksamaan logaritma sama halnya dengan persamaan logaritma ya, sama halnya dengan persamaan logaritma di mana numerusnya mengandung variabel x. Numerusnya mengandung variabel x, numerus ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan bilangan pokok juga mengandung variabel x. Hanya bedanya di sini kalau dia sebelumnya persamaan logaritma dia menggunakan simbol persamaan ya. Kalau ini menggunakan simbol pertidaksamaan yang kita kenal dengan 4 bentuk ketaksamaan. Ya, yang kita kenal dengan 4 bentuk ketaksamaan. Jadi kalau misalkan pertidaksamaan logaritma itu pengertiannya hampir mirip dengan persamaan logaritma. Hanya yang membedakan adalah tanda penghubung dalam bentuk pertidaksamaannya. Ya, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda ketaksamaan, kalau dia persamaan menggunakan tanda sama dengan atau menggunakan tanda persamaan. Nah, ini penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Kita akan menggunakan sifat fungsi monoton ya. Kan fungsi monoton itu ada dua, monoton naik dan monoton turun gitu ya. Kita akan menggunakan sifat itu, sifat fungsi monoton untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Nah, ini dia. Kalau dia monoton naik kan kita identik dengan bilangan pokoknya lebih dari 1. Ini ingat ya. Baik eksponen maupun dia logaritma, bilangan pokok lebih dari 1 dia akan monoton naik. Ya, kalau misalkan dia A-nya, A ini adalah bilangan pokok, nilainya di antara 0 dan 1, maka dia monoton turun
gitu ya. Nah, kalau dia monoton naik, ini ada sifat-sifatnya, sifat fungsi logaritmanya. Kalau dia monoton naik, artinya A-nya lebih dari 1. Contoh 2, 3, 4, ya. 2, 3, 4. Di antara 2 dan 3 bisa tidak? Bisa. Yang pasti A-nya lebih dari 1. Ya, kalau A-nya lebih dari 1, berarti dia fungsi logaritma monoton naik dengan menggunakan syarat-syarat demikian. Ya. Kalau dia lebih dari 1 A-nya, maka apa yang terjadi? Nah, ini. Jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, ya. Jadi kalau ini bentuk pertidaksamaan ya, ini bentuk pertidaksamaan. Kenapa? Karena ada tanda ketasamaannya ini. Tanda ketassamaan itu ada 4. Lebih dari, kurang dari, lebih sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini lebih dari sama dengan, atau bisa saja lebih dari. Nah, ini ada sifatnya. Jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, ya, maka kesimpulannya ada 2. Yang pertama, fx dan gx lebih dari 0, sesama dengan persamaan logaritma ya. Kalau yang mengandung variabel, baik itu numerus ataupun bilangan pokok, dia kalau mengandung variabel, itu syaratnya adalah lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Lebih dari 0 fungsinya itu. Jadi ini kan fx mengandung variabel, gx-nya juga mengandung variabel. Maka fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian kesimpulannya atau yang kedua, sifat yang kedua, yang apa namanya? Syarat yang kedua setelah fx dan gx-nya lebih dari 0, ini bisa disimpulkan ya kalau dia A-nya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1 ya, A-nya lebih dari 1. Ingat, A-nya lebih dari 1, maka kesimpulannya adalah fx lebih dari gx. Artinya apa? Kalau dia lebih dari 1, kemudian ada bentuk pertidaksamaan, maka bisa disimpulkan A-nya ini bisa dicoret, sisanya fx lebih dari gx. Tandanya akan tetap ya, tandanya akan tetap mengikuti dari soal. Ya, kalau dia monoton naik A-nya lebih dari 1, ya, kalau A-nya lebih dari 1, tanda kesimpulannya adalah sama dengan ini. Jadi lebih dari sama dengan. Kalau di sini lebih dari, berarti di sini juga lebih dari. Ya, jangan paksakan sama dengannya, ya. Kalau di sini lebih dari, di sini juga lebih dari. Kalau di sini ada tanda sama dengan, sini juga ada tanda sama dengan. Oke. Yang kedua, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, ya. Nah, di sini fx dan gx-nya juga mengandung variabel. Mengandung variabel berarti bisa disimpulkan fx dan gx-nya juga lebih dari 0. Maka penyelesaiannya gimana? Yang kedua, syaratnya. Nah, kalau misalkan dia A-nya masih A-nya lebih dari 1, ya, ingat A lebih dari 1 tandanya tidak akan berubah. Jadi kalau misalkan di sini A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka kesimpulannya tinggal hapus A log-nya, fx kurang dari sama dengan gx. Tandanya akan sama. Kalau di sini kurang dari, berarti sini kurang dari, tidak ada sama dengan. Oke ya. Ini untuk sifat logaritma yang bilangan pokoknya lebih dari 1 atau monoton naik. Nah, gimana kalau dia monoton turun? A-nya di antara 0 dan 1. Contohnya gimana? Kalau A-nya mengandung 1/2, contoh ya, 1/2 itu kan bilangan atau angka yang di antara 0 dan 1. 2/3, 3/4, ya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kalau dia monoton turun atau A-nya di antara 0 dan 1, maka hampir mirip dengan di atas, ya. Perbedaannya ada di sini. Untuk sifat yang pertama, A log fx lebih dari sama dengan A log gx. Nah, ini kan fx dan gx-nya mengandung variabel. Ingat, kalau dia logaritma yang mengandung variabel dalam persamaan maupun pertidaksamaan, itu lebih dari 0. Nah, jadi fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0. Nah, perbedaannya hanya di sini. Nah, kalau dia monoton turun atau A-nya di antara 0 dan 1, maka di sini akan berubah tanda ya. Kalau tadi kan tandanya sama, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau di sini tidak. Kalau dia kedapatan A-nya adalah di antara 0 dengan 1, maka kesimpulannya di sini ada bukan lebih dari sama dengan lagi, tetapi lawannya. Kalau di sini lebih dari sama dengan, di sini lawannya kecil dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya. Kalau di sini lebih dari, berarti di sini kurang dari. Ya. Itu pun dengan ini. Kalau ini kurang dari sama dengan, maka di sini lebih dari sama dengan. Kalau di sini kurang dari, maka di sini jadi lebih dari.
Intinya seperti itu, ya. Jadi intinya adalah yang pertama, kita akan membuat pertidaksamaan logaritma berdasarkan sifat fungsi monoton. Nah, jadi berpengaruh sekali nilai A-nya, ya. Yang berpengaruh sekali nilai A-nya. Yang pertama adalah jika namanya logaritma, baik itu persamaan maupun pertidaksamaan, yang mengandung variabel itu lebih dari 0, ya. Yang mengandung variabel lebih dari 0. Entah dia numerus, entah dia bilangan pokok, kedua-duanya, keempat-empatnya bisa. Berarti kalau misalkan keempat-empatnya, berarti ambil nilai yang paling besar. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Intinya yang pertama adalah yang mengandung variabel nilainya lebih dari 0. Yang kedua, kalau dia monoton naik, A-nya itu adalah lebih dari 1, maka tandanya akan sama. Kalau dia monoton turun, A-nya di antara 0 dan 1, maka tandanya akan berlawanan. Seperti itu. Kita lihat contoh. Oke, ini contohnya. Gimana ya? Apakah ini bentuk pertidaksamaan logaritma? Pertidaksamaan logaritma. Ya, bisa jadi ya. Pertidaksamaan logaritma. Makanya belum, karena ruas kirinya bentuknya bukan logaritma gitu ya. Ruas kirinya bukan logaritma. Maka apa yang kita lakukan agar dia jadi logaritma? Ini kita akan buat logaritma adik-adik ya. Ini kita akan buat logaritma. Ini ya. Jadinya seperti ini. 2 log 2x tambah 7 lebih dari. Nah, si 2 ini kita buat jadi logaritma. Logaritma berapa? Agar hasilnya jadi 2. Ayo coba tebak. Titik-titik ini harus bilangan pokoknya 2 ya. Harus bilangan pokoknya 2 karena di sini 2, berarti kita agar mudah kita buat di sini 2 log berapa. 2 log berapa hasilnya sama dengan 2. Ya, paham ya? Kenapa di sini kita ambil bilangan pokok 2? Karena kita akan menyesuaikan dengan ini. Ini kan bilangan pokoknya 2, maka di sini agar mudah kita coret-coret, maka di sini kita buat 2. Ya, kita bisa buat 2. Bisa 4, bisa. Tapi nanti agak ribet lagi, ya. Bisa 4, bisa angka lain, bisa. Tapi angkanya akan ribet atau penyelesaiannya akan ribet lagi. Agar lebih mudah, kita samakan saja bilangan pokoknya. Ini kan 2, di sini 2. Tinggal kita sambung di sini ya. Di sini berapa kayaknya ya? Berapa nilai numerusnya agar 2 log titik-titik ini nilainya adalah 2. Ya. Ingat, logaritma adalah lawan dari eksponen ya. Kalau dia A log B sama dengan C, artinya adalah A pangkat C sama dengan B. Gitu ya. Berarti kalau ini 2 log titik-titik sama dengan 2, gitu ya. 2 log titik-titik sama dengan 2. Kita cari numerusnya. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Berarti adalah 4. Di sini adalah 4. Oke, paham ya? Jadi kita ubah 2 menjadi 2 log 4. 2 log 4 adalah 2 ya. 2 log 4 itu 2. Oke, paham ya sampai situ? Ini cuma untuk mengubah 2 menjadi 2 log 4. Nah, kita akan lihat tadi ada syarat yang mengandung variabel kita jadikan 0. Nah, mana yang mengandung variabel? Ini ya. Jadi 2x tambah 7 kita jadikan lebih dari 0. Itu syaratnya. Nah, untuk setiap logaritma baik persamaan maupun pertidaksamaan yang mengandung variabel kita jadikan lebih dari 0. Nah, ini kita akan hilangkan positif 7. Caranya adalah ya, positif 7 kita hilangkan dengan lawan dari positif 7 yaitu negatif 7. Di sini dapat perlakuan negatif 7, maka di sini juga dapat perlakuan negatif 7. Ya. Ini kan 7 kurang 7 habis. Nah, ini kenapa harus ditambahkan negatif 7? Kita kan akan menghilangkan positif 7. Untuk menghilangkan positif 7 berarti kita tambahkan lawannya. Positif 7 berarti negatif 7. Di sini dapat negatif 7
perlakuan negatif 7, maka di sini juga kita buat perlakuan negatif 7. Maka di sini tersisa 2x gitu ya. Itu tersisa 2x. Nah, di sini 0 kurang 7 hasilnya negatif 7. Oke. Nah, di sini kita akan hilangkan 2, berarti bagi 2. Di sini juga bagi 2. Nah, ini hapus ya. Hapus ya. Habis tersisa x lebih dari negatif 7 per 2. Ya, negatif 7 per 2. 3,5 ya. 3,5. Oke, kita sudah dapat yang pertama, ya, yang mengandung variabel atau fx. Ini kan yang mengandung variabel hanya bagian numerus di ruas kiri. Berarti hanya itu saja, sedangkan ini tidak ada variabel. Yang kedua, ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua ada penyelesaiannya, selesaikan dengan sifat monoton, fungsi monoton, ya. Sifat fungsi monoton. Tadi soalnya adalah 2 log 2x tambah 7. Setelah kita ubah ini ya, setelah kita ubah 2-nya jadi 2 log 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita cek apakah dia A-nya lebih dari 1 atau A-nya di antara 0 dan 1. Gitu ya. Kita cek. Kalau dia A-nya lebih dari 1, tandanya tetap. Kalau dia A-nya di antara 0 dan 1, tandanya akan berlawanan. Oke, ingat saja itu. A lebih dari 1, tandanya tetap. A di antara 0 dan 1, tandanya berlawanan. Nah, sekarang A-nya adalah 2. A-nya 2. Apakah A ini, 2-nya ini lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1? Ya, A-nya itu adalah lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, tandanya tetap. Gitu, tandanya tetap. Berarti tanda di sini tetap lebih dari. Oke? Paham ya? Ini lebih dari. Nah, ini 2-nya kan lebih dari 1. Berarti monoton naik. Kalau dia monoton naik, tandanya akan tetap. Ini kita hilangkan. Tersisa 2x tambah 7 lebih dari 4. Tandanya tetap ya. Tandanya tetap. Nah, ini mudah. Nah, plus 7 kita akan hilangkan sama dengan tadi. Kita hilangkan dengan negatif 7. Di sini juga kita hilangkan dengan negatif 7. Atau kita dapat perlakuan negatif 7. Ini habis, tersisa 2x lebih dari 4 kurang 7 yaitu negatif 3. Nah, untuk menghilangkan 2, maka kita bagi 2 ke 2 ruas. Nah, ini habis ya, tersisa x lebih dari negatif 3 per 2. Kalau 3 per 2 itu 1,5 ya, negatif 1,5. Oke, kita dapatkan dua jenis x-nya. X-nya lebih dari negatif 7 per 2. Yang pertama, ini ya. X-nya lebih dari negatif 7 per 2. Yang ini. Dan X yang kedua, X yang pertama yang ini. X-nya lebih dari negatif 7 per 2. Dan X yang kedua adalah ini, negatif 3 per 2. Oke. Nah, gimana kesimpulannya? Kita pakai dua-dua. Nah, tidak ya. Kita ambil angka yang terbesar ya, atau irisan keduanya. Gimana cara membuat irisan? Gini. Kita ambil garis bilangan, kita masukkan angkanya. Kan ada angka 2 ya. Angkanya kita dapatkan X-nya lebih dari yang pertama negatif 7 per 2 gitu ya. Dan yang kedua adalah ini, lebih dari negatif 3 per 2. Sebenarnya sudah terlihat jelas, angka yang paling besar itu yang kita ambil ya. Tapi ada beberapa soal yang X-nya lebih dari 2 bentuk pertidaksamaan gitu. Mana ya? Angka yang terbesar di ruas kiri, angka yang terkecil ruas kanan. Semakin ke kiri semakin kecil angkanya, semakin ke kanan angkanya semakin besar. Nah, mana angka yang paling kecil berarti di sebelah kiri. 7 per 2, negatif 7 per 2 dengan negatif 3 per 2. Ini kan sama dengan negatif 3,5 ya. Kalau ini sama dengan negatif 1,5. Ya. Angka kalau dengan negatif itu dia kalau semakin besar angkanya, kalau ada tanda negatif ya. Semakin besar angkanya, maka
nilainya akan semakin kecil untuk tanda negatif. Tapi kalau angkanya semakin kecil di tanda negatif, maka nilainya akan semakin besar. Oke. Nah, ini angka yang paling kecil negatif 3,5 dengan negatif 1,5, yaitu ini yang kecil. Ya. Berarti di sini negatif 7/2, di sini negatif 3/2. Oke. Nah, sekarang kita lihat X-nya lebih dari negatif 7/2. Berarti X-nya daerah sini. Kita buat kayak gini. Terus kita arsir dengan warna merah misalkan. Merah. Mana merahnya? Oke. Oke, ini. Kita arsir dengan yang merah. Sekarang X-nya lebih dari negatif 3/2. Negatif 3/2. Berarti sini ya. Lebih berarti ke sana, lebih besar. Angka semakin besar semakin ke kanan ya. Ya, jangan ke kiri. Kalau dia lebih besar berarti angkanya semakin ke kanan. Nah, kita buat maaf ya. Nah, kita akan arsir. Arsirannya kemana? Arsirannya itu karena dia lebih berarti ke sini. Nah, kita akan lihat ini terlihat jelas arsiran yang ada dua warna itu yang kita akan gunakan ya. Arsiran yang ada dua warna. Yang ini ya, berarti tandanya himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 3/2. Jadi X-nya lebih dari negatif 3/2. Oke. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X ini ya, X di mana X-nya lebih dari negatif 3/2. X-nya elemen real, pasti. Oke, atau bisa tuliskan saja himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 3/2. Sama ya. Mudah ya, mudah sekali. Itu soalnya. Kita lihat soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kita akan lihat A-nya. A-nya ini ya. A-nya berarti monoton turun ya, 1/2. Di sini A-nya 1/2. Berarti bisa kita simpulkan ini adalah monoton turun, bisa ya, monoton turun. Atau sifat fungsi monoton turun yang akan berlaku. Artinya A-nya adalah di antara 0 dan 1. Yang berarti ketika kita selesaikan, dia akan berlawanan arah. Kita akan selesaikan ini. Kita akan jawab. Oke. Untuk yang pertama, kita akan lihat mana yang termasuk fungsi yang memiliki fungsi variabel. Fungsi yang memiliki variabel. Nah, terlihat jelas ini ada dua fungsi yang mengandung variabel. Yang pertama yang ini kita misalkan fx ya. Fx-nya lebih dari 0. Ini fx-nya. X pangkat 2 kurang 2x lebih dari 0. Oke. Nah, ini kita akan selesaikan. Ini kita akan selesaikan ya. Kita akan faktorkan gitu ya. Kita akan faktorkan. Di sini kan ada nilai x. Sini ada nilai x, berarti kita keluarkan nilai x-nya salah satunya ya. Sini kan x-nya ada 2. Sini ada x-nya 1.
Nah, X yang di sini kita hilangkan 1. Ya, berarti sini tersisa X-nya. Tersisa 1 ya. Sini kan X-nya pangkat 2, berarti X yang satunya kita faktorkan di luar. Tersisa X-nya yang di dalam. Kemudian di sini kan 2X. Nah, 2-nya X-nya kan sudah kita ambil di luar. Kita faktorkan, berarti tersisa 2. Lebih dari 0. Nah, berarti di sini ada 2. X-nya ya kita misalkan sama dengan 0 ya, dan X yang di sini kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bagaimana cara untuk membuat pertidaksamaan, penyelesaian dari pertidaksamaan ya, penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini kita misalkan kan di sini ada X dan X kurang 2. Nah, kita misalkan dia keduanya ini sama dengan 0 ya, untuk memudahkan kita untuk mencari penyelesaian dalam bentuk pertidaksamaan seperti itu. Nah, X-nya kan kita misalkan sama dengan 0. Ini kan X-nya lebih dari 0. Atau kita jadikan dia sama dengan 0. Untuk yang ini, di sini juga X kurang 2 kita jadikan sama dengan 0. Ya, untuk kita cari berapa nilai X-nya. Gitu. Tujuannya bukan untuk menjadikan ini jadi sama dengan atau persamaan. Tetapi tujuannya adalah kita mencari nilai X-nya. Ya, mencari nilai X-nya. Kan di sini sudah pasti X-nya 0 ya. Di sini X-nya berapa gitu ya. Agar dia kita akan mencari nilai X-nya. Nah, di sini X-nya berapa kira-kira ya, agar dia jadi 0. Sama dengan 2. Pindah ruas ya. Jadi X ada 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan itu ada, tinggal dihafal saja ya. Kalau misalkan tandanya lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. X kurang dari titik-titik, dan X lebih dari titik-titik. Gitu. Nah, kalau misalkan dia kurang dari, berarti penyelesaiannya adalah X diantara. Gitu. Ini yang dihafal saja. Nah, di sini X-nya adalah lebih dari. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk bagian syarat yang pertama adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Kenapa X kurang dari 0? Nah, kita menggunakan yang ini, X lebih dari. Gitu ya, X lebih dari. Kalau dia X lebih dari, berarti himpunan penyelesaian ada 2. Ini X kurang dari dan X lebih dari. X kurang dari dan X lebih dari. Kenapa di sini isinya 0? Nah, karena angka yang terkecilnya itu kita pasangkan dengan kurang dari. Ya. Berarti angka yang terkecilnya adalah 0 dan angka yang terbesarnya adalah 2. Jadi X lebih dari 2. Ya, angka yang terbesar dengan tanda besar, angka yang terkecil dengan tanda kecil. Itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya. Jadi untuk fx ada 2 penyelesaian. Kemudian untuk gx. Untuk gx soalnya adalah x tambah 10 ya. X tambah 10. Itu gx-nya. Yang ini. Nah, kita jadikan 0 juga. Jadi x tambah 10 lebih dari 0. Nah, di sini kita tinggal pindah ruas ya. Atau kita hilangkan positif 10. Jadinya ini x tambah 10 kurang 10 lebih dari 0 kurang 10. Ini hapus, X-nya lebih dari negatif 10. Oke. Nah, sudah fx dan gx, kita akan masuk ke berikutnya ya. Penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah ini. Soalnya saya tulis lagi. X pangkat 2 kurang 2X lebih dari 1/2 log X tambah 10. Ini. Nah, untuk penyelesaian, kita akan lihat ini tanda bilangan pokoknya. Karena di sini 1/2 berarti tandanya adalah monoton turun. Kalau dia monoton turun berarti lawannya akan apa? Tandanya akan berlawanan, gitu ya. Kita ambil yang X pangkat 2 tetap. Di sini juga X tambah 10, tetapi tandanya di sini lebih dari berarti kurang dari. Oke? Karena kenapa? Karena bilangan pokoknya itu adalah di antara 0 dan 1. Ya, bilangan pokoknya ini ya. Di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan pindahkan semuanya ke ruas kiri. Ya. Di X pangkat 2 kurang 2X. Ini positif X. Pindah ke kiri menjadi negatif X. Positif 10 jadi negatif 10. Kurang dari 0. Di X pangkat 2,
Ini kita bisa jumlahkan ya, karena dia variabelnya sama-sama nilai X. Negatif 2X dikurang X gitu ya. Negatif 2 kurang 1, jadi negatif 3X kurang 10 lebih dari 0. Nah, ini kita faktorkan. Pemfaktoran juga sudah saya bahas. Bahkan ada video khusus untuk pemfaktoran. Ya, nanti dilihat lagi di video sebelumnya. Ini akan menjadi, saya tidak akan jelaskan di sini. Pemfaktorannya akan menjadi X kurang 5 dan X tambah 2. Ya. Nah, ini kita akan buat seperti tadi. Kita akan cari nilai X-nya dengan cara kita buat X kurang 5 sama dengan 0. Dan X tambah 2 kita jadikan 0 juga. Agar kita dapat nilai X-nya. Ya. Ini pindah ruas, X-nya jadi 5. Ini pindah ruas positif 2, X-nya menjadi negatif 2. Sehingga sekarang kita akan gunakan tadi sifat yang ini. Sifat yang tadi, yang mana ya? Yang ini. Kalau dia tandanya lebih dari, berarti penyelesaiannya ada 2. X kurang dari, X besar dari. Tapi kalau dia kurang dari, berarti dia himpunan penyelesaiannya ini. Ya, yang ini. Nah, kita lihat. Di sini menggunakan tanda kurang dari. Berarti kesimpulannya adalah X-nya di antara. Gitu ya. X-nya di antara. Kalau dia menggunakan tanda lebih dari, seperti yang tadi. Ya, kalau tanda lebih dari, kita gunakan yang sifat ini. X kurang dari dan X besar dari. Nah, sekarang kita akan masukkan angka. Angka di sini paling kecil, angka di sini paling besar. Nah, angka yang kita dapatkan 5 dengan negatif 2. Mana yang paling kecil? Negatif 2 pasti ya. Di sini adalah 5. Oke. Nah, sudah ada 3 sifat, 3 bentuk ya. 3 bentuk kita tulis di sini. Yang pertama kita dapatkan nilai X-nya adalah, yang pertama kita dapatkan X-nya kurang dari 0 atau ada X-nya lebih dari 2. Ya. Yang kedua kita dapatkan adalah X-nya lebih dari negatif 10. Ya. Ini didapat dari Fx lebih dari 0. Dan ini didapat dari Gx lebih dari 0. Dan X yang ketiga kita dapatkan adalah X di antara negatif 2 dan 5. Didapatkan dari sifat tadi. Sifat. Oke. Nah, ini kita, karena kalau seperti ini kita sulit untuk membuat kesimpulan kalau kita cuma menggunakan angka yang terbesar. Ya, karena tanda-tandanya juga berbeda. Tanda-tandanya juga berbeda. Kemudian di sini ada angka-angka yang banyak gitu ya. Kita akan buat dia garis bilangan. Oke. Di sini ada angka paling kecil negatif 10. Oke, kita tulis. Di sini ada angka setelah negatif 10 negatif 2. Kita misalkan sini. Kemudian sini ada 0. Oke. Di sini ada 2. Oke. Dan di sini ada 5. Nah, sekarang kita akan masukkan angka-angka tadi. Ya, sesuai dengan definisi tadi. Di sini ada X kurang dari 0. Berarti kita gunakan ini. X kurang dari 0. Berarti kurang ke arah mana? Ke arah kiri ya. X kurang dari 0. Oke. Yang kedua, X lebih dari 2. X lebih dari 2 kemana? Ke sana. Nah, titik temunya di mana? Di sini ya. Titik temunya di sini. Oke. Fix ya di situ. Berarti yang pertama fixnya adalah X kurang 0 atau X lebih dari 2. Ini fixnya di sini. Pertemuannya pasti di sini. Ya. Yang kedua, X lebih dari negatif 10. Oke, ke sana. Lebih dari. Yang ketiga, X-nya di antara negatif 2 dan 5. Mana? Negatif 2 dan 5. Berarti di sini. Negatif 2 dan 5. Oke. Nah. Sorry. Di sini kan. Sorry. Saya ulangi ya. Jadi agak. Okay. Saya keliru tadi. Oke. Ulangi ya. X kurang dari 0. Berarti ke sana. Oke. X lebih dari 2. Berarti ke sana. Itu yang jadi keliru. Ya, pasti. Sorry ya, mohon maaf. Kalau kurang dari 0 berarti ke sana ya. 0 ini.
Saya ambilnya ini kirain 2. Padahal negatif 2 ya. Kalau di sini 2 berarti ke sana. Karena dia X lebih dari 2. Oke, di sini kemudian ada X kurang lebih dari negatif 10 berarti ke sana. Dan yang terakhir adalah X-nya di antara negatif 2 dengan 5. Berarti di antara negatif 2 dan 5. Oke, mana arsiran yang kurang lebih ada 3 kali? Oke, kita arsir dulu ya. Kita arsir dulu agar dia berbeda-beda. Nah, yang X lebih dari 10 kita arsir. Oke. Kemudian yang warna ini kuning. Oke. X kurang dari 0 kita arsir. Yang kuning. Kemudian yang hijau kita ambil X lebih dari negatif positif 2 ini. Kemudian ada warna merah. Kita ambil X di antara ini ya. Kita ambil yang ini. Oke. Kita buat seperti ini aja. Nah, mana yang mendapatkan kurang lebih 3 kali atau 3 warna? Kita cek. Ini 1 warna ya, hanya warna kuning. Kalau yang ini hanya 2 warna ya, biru dan kuning. Yang ini ada hijau, biru, kuning dan merah. Berarti ini masuk ya, minimal 3. Karena di sini ada 3 bentuk ya, pertidasamaan. Kemudian yang ini hanya merah, yang daerah ini hanya merah dan biru, tidak masuk. Kalau ini ada 3, hijau, biru, dan merah, ini juga masuk. Kalau yang ini hanya 2, berarti himpunan penyelesaiannya karena di sini bentuknya ada 3, berarti kita gunakan minimal 4 ya. Kita gunakan minimal 3 arsiran, yaitu ini di antara negatif 2 dan 0. Berarti tulisannya di antara negatif 2 dan 0 gini ya. Tulis di antara itu kayak gini. X lebih dari negatif 2 dan kurang dari 0 ya. Kemudian X-nya yang kedua adalah 2 dan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Nah, kenapa tidak menggunakan sama dengan? Karena di soal juga ataupun di penyelesaiannya juga tidak ada tanda sama dengan. Nah, kalau misalkan di sini ada tanda sama dengan, berarti kita gunakan tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengan. Karena di sini tandanya hanya lebih dari dan kurang dari, berarti kita di sini juga himpunan penyelesaiannya hanya menggunakan tanda demikian, tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Himpunan penyelesaiannya. Jadi X di mana yang pertama X kurang dari negatif 2, besar dari negatif 2 dan kurang dari 0, atau X-nya di antara 2 dan 5, di mana X elemen dari bilangan real. Ya. Atau penulisannya juga bisa seperti ini. Negatif 2 kurang dari X kurang dari 0, atau X-nya di antara 2 dan 5. Oke, mantap. Nah, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar ataupun ya WhatsApp, Google Classroom bisa, ataupun lewat komentar. SMS-nya, SMS juga bisa, telepon juga bisa. Yang pasti yang waktu-waktu bisa konfirmasi ya saya akan layani. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video sebelumnya. Sesudahnya video sebelumnya. Video yang akan datang. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat, kalau sekarang selamat siang. Terima kasih.